Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa lagi dengan ibu dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masih terus bersemangat meski kita belajar dari rumah. Anak-anak ibu semua, mari bersama-sama kita mengawali pelajaran ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama-sama kita akan membaca surah-surah pendek yang kita mulai dari surah At-Takatsur hingga surah An-Nas. Kita senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, anak-anak ibu semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Al-Quran. Kita sampai pada KD 4.3, yakni menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran adalah diharapkan kalian mampu, yang pertama, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil nakli, bukti kemurnian Al-Quran. Tiga, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Yang keempat, membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Adapun dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana juga telah kita membahasnya kemarin sedikit, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Yang dimaksud dengan dalil nakli, anak-anak ibu, adalah dalil yang bersumber dari Nash Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dan dalam hal ini, sebagai dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersumber dari
Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 16. Selanjutnya, dari nakli tentang bukti kemurnian Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah, tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih selama 23 tahun. Jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Sedangkan ditinjau dari masa turunnya, ada yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dinamakan surah Makkiyah, dan ada yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah, yang disebut surah Madaniyah. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Selanjutnya, kita akan memahami tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Dan yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Baik anak-anak ibu semuanya, kita lanjut pada hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga,
memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak ibu penjelasan materi kita tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Setelah menyimak penjelasan tadi, kini saatnya kalian ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar tentunya. Yang pertama, tuliskan ayat Al-Quran yang menjadi dalil nakli beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. 2. Tuliskan ayat Al-Quran yang menjadi dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran beserta artinya. 3. Tuliskan perbedaan kitab dan suhuf. 4. Tuliskan 2 nama Rasul yang menerima suhuf. Dan yang kelima, tuliskan 5 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu semua, alhamdulillah, demikian tadi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.